Biasanya karya terbesar Tuhan di dalam menyelamatkan umat manusia. Dan biarlah Tuhan urapi hamba-Mu dengan urapan yang selalu baru, urapan yang dahsyat, urapan kuasa Kudus-Mu boleh turun atas hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan bukan perkataan dari hamba-Mu lagi, tetapi perkataan dari kuasa Kudus-Mu yang boleh mengalir dengan dahsyat, heran dan ajaib. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan kami akan diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang diberkati Tuhan, kita katakan bersama-sama amin. Sekali lagi kita katakan bersama-sama amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita mulai lagi ya, sebelum kita pesta atau ibadah Jumat Agung. Biarlah kita boleh mengerti tentang satu kebenaran firman Tuhan, tentang 7 perkataan Kristus di atas kayu salib. Minggu besok siapapun yang berkhotbah, nanti perkataan kedua. Perkataan pertama di atas kayu salib apa? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua apa? Hari ini juga, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama dengan aku di taman Firdaus atau di dalam Firdaus. Nanti yang ketiga, ibu inilah anakmu. Mungkin kita tidak akan selesai semuanya, nanti akan digabung pada saat ibadah Jumat Agung, perkataan yang ke-7 dan perkataan yang ke-6. Oleh karena itu mari kita buka Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-34. Lukas pasal 23 ayat yang ke-34 saja. Dan nanti satu lagi kitab Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang ke-19. Yang sudah ketemu katakan amin. Yang belum ketemu katakan aman. Lukas pasal 23, yuk kita bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama. Nanti juga Mazmur pasal 22 ayat yang ke-19. Satu ayat saja kita juga baca bersama-sama. Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. 1, 2, 3. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Yuk kita buka kitab Mazmur pasal 22 ayat yang ke-19. Mazmur pasal 22 ayat 19. Udah ketemu? Amin. Kalau udah ketemu, yuk kita baca bersama-sama. Sekali lagi, 1, 2, 3. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang undi atas juga. Nah, jadi sama-sama apa? Membuang, silakan duduk Bapak Ibu Saudara, membuang undi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pergumulan dalam kehidupan manusia itu memang sungguh multi kompleks, sangat susah untuk kita mengerti. Karena kadang-kadang pergumulan itu datang dengan sendirinya, kadang-kadang pergumulan itu karena hasil karya kita sendiri. Hasil karya kita sendiri karena kita tidak mampu menghadapi pencobaan, kita tidak mampu, akhirnya kita jatuh kembali ke dalam pencobaan. Saudara yang terkasih, kita bisa melihat bahwa pergumulan dalam kehidupan manusia ini sebenarnya punya berbagai macam solusi di dalam kehidupan. Akan tetapi ada satu solusi yang luar biasa, yaitu tentang cara pandang tentang kristologi. Apa itu kristologi? Kristologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang Kristus, bersentral atau berpusat pada Kristus. Ketika kita berpusat pada Kristus, maka saya terlalu yakin dan percaya bahwa inilah yang menjadi pemikiran utama untuk kita bisa lolos, bisa mengalami pergumulan yang hebat, kita bisa lolos dari pergumulan, kita bisa melewati pergumulan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Hanya karena kita bersentral, berpusat kepada Kristus. Itulah kristologi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini juga kita bisa melihat dalam kitab Mazmur
ternyata pemazmur Daud ini sudah jauh-jauh hari, bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu, dia sudah mengerti bahwa suatu saat Yesus akan disesat, suatu saat Yesus akan ditangkap, suatu saat Yesus akan diadili, dan suatu saat Yesus sebelum dia dibunuh, dia bilang apa? Dia membuang undi. Mereka membagi-bagi pakaianku. Jadi pakaiannya itu disobek-sobek, dibagi-bagi di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Jadi jubahnya dicopotin semuanya. Nah, ini sudah merupakan suatu pewahyuan atau estimasi daripada si kitab Mazmur ini, bahwa suatu saat kelak ke depan akan terjadi penyalipan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ini harus disadari dengan sungguh-sungguh. Dan kalau kita melihat di sini, siapakah orang-orang yang menyalibkan Kristus? Sampai Yesus bilang begini, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Siapa yang pertama kali menyalibkan Yesus Kristus? Siapa, Bapak Ibu Saudara? Mari kita belajar. Ahli Taurat. Yang pertama kali menggiring ahli Taurat, Farisi, dan orang-orang yang tidak senang ahli-ahli agama itu menggiring Yesus untuk naik ke atas kayu salib. Saudara yang terkasih, kalau kita bisa melihat begini, yang kedua yang menggiring siapa? Saksi palsu. Ada saksi palsu ketika pengadilan itu terjadi. Pontius Pilatus dihadapi juga dengan saksi palsu. Dan kalau kita melihat kedua orang ini, siapa dari kedua orang ini atau kedua jenis orang ini yang tidak mengenal Yesus? Semuanya kenal Yesus gak? Mereka berjalan bersama dengan Yesus 3,5 tahun. Orang Farisi ini mengerti. Orang Farisi ini juga mungkin ikutan makan 5.000 roti dengan 2 ikan. Dia mengalami mujizat. Ada orang buta disembuhkan, ada orang lumpuh dipulihkan, ada orang yang sakit kusta disembuhkan, yang mati dibangkitkan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang seperti ini yang tahu persis tentang Kristus. Mereka mengerti, bahkan ahli Taurat ini mengerti tentang hukum. Semuanya mengerti, tetapi sayang, mereka inilah yang menyalibkan Kristus. Dan kalau kita lihat statement daripada Kristus, ini adalah statement yang menurut saya paradoks. Statement ini adalah statement yang susah untuk kita mengerti. Ya apa ya? Kalau orang yang nggak mengerti Kristus, kalau orang yang belum tahu tentang hukum Taurat, Alkitab, dia berbuat salah kepada Yesus, mungkin kita akan bilang, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tetapi ini adalah ahli Taurat, ahli Farisi, ahli hukum, orang-orang hebat, orang-orang pintar. Tetapi mereka semua bilang, salibkan Yesus. Kemarin pada PA kita katakan, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Apa artinya ini Bapak Ibu Saudara? Ternyata Tuhan ingin memberitahukan kepada kita bahwa ternyata rupa-rupanya manusia itu ketika dia ditutup oleh dosa, maka segala sesuatu dalam kehidupannya menjadi hilang. Ya Pak ya? Ketika dia tertutup oleh dosa, ketika hatinya tertutup oleh si iblis, maka ahli Taurat yang mengerti hukum Taurat tidak lagi mengerti tentang hukum Taurat. Ahli hukum Mahkamah Agung yang mengerti tentang hukum pengadilan seperti Pontius Pilatus, hatinya tertutup oleh desakan orang sehingga dia tidak lagi mengenal Yesus Kristus. Dia tidak lagi mengenal tentang kebenaran yang seharusnya dia tahu bahwa Yesus itu tidak bersalah. Dia tidak bersalah ketika dia menginjil. Ketika dia melakukan apa-apa, Yesus itu tidak bersalah. Tapi dia dihukum. Nah, dari sini kita bisa melihat begitu luar biasanya hati Yesus. Siapa lagi yang menghukum Yesus, yang mau menyalibkan Yesus? Tentara Roma. Tentara Roma juga sama. Dia mengerti ada orang dewasa. Mereka mengerti tentara ini. Kalau kita lihat tentara, zaman sekarang juga ada Tentara Nasional Indonesia, TNI. TNI kira-kira tahu hukum nggak? Tahu legal nggak? Polisi tahu hukum, tahu legal? Tahu semua. Tapi mereka ini juga sama, saudara. Mereka tahu hukum, mereka tahu legal, tetapi tidak ada satupun yang melek mata hukum, melek mengenai hukum saat itu. Kenapa, saudara? Karena dosa membutakan hati manusia.
Begitu luar biasanya dosa. Begitu luar biasanya dosa ketika dia sudah ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak tahu lagi jalan yang mana yang benar dan yang mana yang tidak benar. Bahaya sekali. Dan ketika dosa sudah merasuki hidup kita, tadinya kita yang mengerti tentang kebenaran, yang mungkin sering kali membaca Alkitab, sering kali berdoa, itu tertutup total oleh dosa. Hati-hati ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ada amin? Dosa akan membuat kita menjadi manusia yang berubah. Dosa akan membuat kita menjadi manusia yang notabene tidak dikenal lagi oleh sekeliling kita. Apalagi saudara, kalau orang sudah tertutup mata hatinya. Seperti kejadian yang belum lama ini. Gila, dahsyat. Orang sakit jiwa saja yang bisa melakukan menghajar orang. Menginjak kepala orang. Kalau dia tidak ditutupi oleh dosa, kalau dia tidak ditutupi oleh si iblis, saya yakin dan percaya hal itu tidak akan terjadi. Yang percaya katakan makanya hati-hati kalau kita lagi emosi, ya kan? Jangan sampai dosa itu bilang kalau orang muslim bilang astagfirullahaladzim. Aduh Tuhan. Langsung kita mesti eling, langsung kita mesti sadar secepat mungkin. Ada amin saudara? Jangan sampai kebablasan. Itulah dosa yang harus kita sadari. Yesus Kristus tahu persis bagaimana caranya dia mendidik, bagaimana caranya dia menobatkan si Pontius Pilatus, tentara Roma, ahli Taurat, ditobatkan dengan mengatakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tetapi sesungguhnya mereka tahu nggak apa yang mereka perbuat? Tahu. Tapi mengapa sampai Yesus harus mengatakan hal itu? Karena Yesus ingin orang-orang yang berdosa itu tidak bablas. Dia punya hati seorang bapa. Dia punya hati yang luar biasa. Dia ingin, saudara, tidak ada seorang pun manusia yang diciptakan oleh Allah Bapa di surga itu menjadi tidak selamat. Allah itu adalah Allah yang baik. Katakan amin. Tos dulu kiri kananmu atau belakangmu. Allah itu Allah yang baik. Allah itu tidak pernah tidak baik. Iya apa ya saudara? Kalau dia tidak baik, maka dia tidak akan menjadi Allah. Kalau Allah itu bukan kasih, maka dia bukan lagi jadi Allah. Dia jadi manusia. Kalau Allah itu jahat, kalau Allah itu selengean, ada kata selengean kan? Maka Allah itu nggak jadi lagi Allah. Hari ini begini, besok begini, itu namanya selengean, saudara. Besok lagi begini, tidak konsisten. Tapi Allah kita adalah Allah yang konsisten. Saya mau katakan sekali lagi, Allah kita tidak pernah berubah. Tapi jangan kita bilang Allah tidak berubah, maka kita akan diselamatkan senantiasa. No, maksud saya Allah tidak berubah. Apapun yang dia lakukan, dia tidak pernah merubah rencananya. Dia selalu pada rencananya. Dan rencananya yang besar buat kita semua adalah keselamatan dan hidup yang kekal. Ada haleluya. Itulah keselamatan yang Tuhan rindukan terjadi buat seluruh umatnya. Saya punya patokan dan saya punya pedoman seperti ini Bapak Ibu. Siapapun ketika walaupun saya merasa tidak bersalah, atau mungkin kita merasa bersalah, kalau misi kita adalah misi penyelamatan, sekalipun orang itu kita lihat bersalah, sekalipun orang itu sudah melanggar hukum, tapi kita yang harus meresponi, harus merangkul mereka agar mereka hanya satu, jangan sampai jiwanya tidak mengenal Allah, jangan sampai jiwanya kemana-mana. Itulah yang kita rindukan sebagai hamba-hamba Tuhan. Mungkin Pak Ridwan juga tahu, semua tahu. Yang kita rangkul adalah jiwanya. Yang percaya katakan amin. Memang tidak mudah. Ada haleluya. Memang tidak mudah. Yesus disakiti, Yesus dibenci, tapi dia mau menyelamatkan orang yang dibencinya. Sulit sekali. Kalau kita punya punya musuh, atau bukan punya musuh lah, punya orang yang baik tiba-tiba salah sama kita, kita masih gampang nggak ngampunin? Halo, misalnya ya kan, suatu saat ini teman baik kita, dia buat salah sama kita, terus dia tidak mau tidak tahu akan kesalahannya, kita bisa masih maafkan nggak? Masih kan? Tapi kalau dia orang yang sangat
sangat-sangat kita benci. Yang percaya, sangat kita benci. Dalam kehidupan sehari-hari kita benci. Ya mungkin keluarga dekat kita atau keluarga jauh kita. Saya mau tanya, mudah nggak kita untuk memaafkan dia? Pertama, pinjam duit nggak pernah bayar. Pak pinjam 50.000, ya bye-bye. Pak pinjam 100, bye-bye misalnya. Pinjam terus gitu kan, kita udah dongkol setengah mati. Apakah kita bisa bilang, Bapak ampunilah kesalahannya, hutangnya sudah lunas, ada haleluya? Itu terus terang sulit, ya kan? Apalagi kalau orang itu berbuat kejahatan yang super jahat dalam kehidupan kita. Entah suatu saat terjadi apa dengan anak kita, dengan istri kita, pasti hati kita tidak mudah untuk mengampuni seperti Kristus. Tapi inilah kekristenan yang sesungguhnya. Inilah kekristenan yang sejati, yang tidak ada di agama manapun di dunia ini. Saya mau katakan, tidak ada. Dia rela berkorban. Kalau kita berkorban bagi orang baik, mau nggak? Nah, contoh begini. Ya kan, ibu-ibu kan sering bilang begini. Kalau anaknya sakit kanker ya Pak, saya pernah tuh mengalami, ada seorang teman saya, anaknya baru umur berapa ya, 7 tahun atau 8 tahun. Dulu seorang pendeta udah meninggal di Cikini. Dia bilang gini, papanya bilang gini, saya mau mati bagi anak saya. Jangan ambil anak saya Tuhan, ambil saja siapa? Saya. Kenapa begitu? Kadang-kadang itu hanya lip service. Ketika diambil beneran, saudara berani? Halo, ya, jangan ambil anak saya, ambil aja saya. Ya kan, hitung-hitungan juga sih. Ya kan, anaknya masih muda, bapaknya sudah tuh. Wah, mungkin bapaknya seumur Pak Yono gitu kan. Ya kan, hitung-hitungan, jangan ambil anak saya Ruth Tuhan. Ruth masih umur berapa sekarang? 12. Oh, 21. Oh, cepet banget ya. Dulu masih imut-imut, sekarang ya ngatain bukan saya loh. Dulu imut-imut. Bayangin hitung-hitungan, ya Pak Yono mungkin maksimal 5 tahun lagi masih bisa hidup. Kalau dia sehat, ya kan. Kalau dia nggak sehat mungkin 2,5 tahun. Hitung-hitungan, sedangkan Ruth masih 21 tahun, hidupnya bisa masih berapa tahun? 30-40 tahun, ya nggak Ruth? Hitung-hitungan, manusia itu selalu hitung-hitungan sama Tuhan. Biar saya mati. Ya udah tinggal dikit lagi, apalagi kalau dia udah stroke, dia udah sakit, Tuhan ambil aja nyawaku, anakku diselamatkan. Ada amin? Tapi kadang-kadang ada juga, saya membaca satu kisah yang lucunya luar biasa. Ada seorang anak, seorang ibu lagi sakit, terus anaknya bilang gini, orang Batak ini kebetulan, aduh katanya, mama, kalau orang Batak kan manggil mama selalu pakai K, pakai belakangnya ada K, mama gitu. Karena Batak ujungnya K juga. Mama kata, biarkan aku mati mama. Ya, mamanya bilang jangan, engkau masih muda. Biar aku mati mama. Biar. Oke deh, kamu mati dah buat mama. Setelah dibilang begitu, anaknya bilang, waduh, saya itu sebenarnya cuman lip service aja mah, cuman menghibur mama. Aku sebenarnya nggak mau mati bagi mama. Ya apa ya? Anak-anak pasti begitu. Itu saja keluarga, Pak, Bu, keluarga dekat kita. Kita nggak mau mati bagi mereka. Ya apa ya? Pahlawan negara Republik Indonesia, ya kan? Mau mati bagi bangsa dan negara. Itu mau mati bagi bangsa, mau mati bagi keluarga. Sekarang saya mau tanya, ada nggak orang mau mati bagi orang yang kita benci? Hampir rata-rata tidak. Kalau bisa, ya kan, ya dalam hati kecil kita mungkin, aduh, biar lo nanti keserempet bajai, ya. Biar jalan di pinggir got jemplung, ya kan. Ada hati-hati kita yang kadang-kadang suka nyumpahin, suka, ini orang gregetan sekali gitu kan. Siapapun, mau dia pendeta, kayak mau apa, pasti, ya. Begitu saudara. Nah, saya mau katakan hari ini sungguh luar biasa. Yesus itu berbeda. Dia mau mati bagi orang yang dibenci, bagi orang yang membencinya, dan dia juga dibenci oleh semua orang. Tapi dia mau mati, saudara. Karena apa? Hanya satu tujuan Kristus. Dia mau menyelamatkan umat yang berdosa. Ada haleluya. Nggak ada tujuan yang lain. Gereja dibuat, ya semua institusi yang seharusnya benar. Gereja itu dibuat, itu harus tetap berjalan.
Kenapa saudara? Karena misinya bukan misi uang, misinya bukan misi misi karir, misi popularitas dari seorang gembala dari gerejanya. Kalau misinya udah gitu, maka rugi sedikit tutup, rugi sedikit tutup, ya kan? Nggak jalan sedikit tutup saudara. Misi kita adalah bagaimana caranya kita bisa menyelamatkan orang. Karena itulah amanat agung Kristus. Ada haleluya. Misi gereja dimanapun yang berada, kalau dia gereja yang benar, bukan gereja yang besar, tapi gereja yang benar, adalah misinya hanya satu. Bagaimana caranya semua jemaat bisa bertemu kembali di awan-awan kemuliaan yang kekal. Tidak ada misi dan visi yang lain dari sebuah gereja yang mempunyai landasan yang benar. Ini memang nggak mudah. Ini memang ini sulit sekali. Oleh karena itu, kalau kita suka menyanyi, kita rindu mempunyai hati seorang Bapa. Kita punya rindu mempunyai hati seorang Allah atau hati Allah. Itu sulit sekali, saudara. Ya kan? Sulit sekali. Karena kita biasanya maunya terperosok dengan teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran itu yang paling utama. Inilah bahaya, saudara. Seharusnya kalau kita sakit, kita itu pasti akan disembuhkan, kata mereka. Bahkan ada pendeta yang mengatakan gini. Tadi pagi saya nggak sengaja ngelihat satu reel di Facebook gitu ya. Dia bilang gini, coba orang Kristen, apakah saudara lebih milih mana? Saudara menjadi orang Kristen, lebih pilih setiap menjadi orang Kristen maka dia harus menderita, atau menjadi orang Kristen tapi dia harus diberkati? Pilih yang mana? Dalam hati saudara pilih yang mana? Jujur, maunya diberkati, nggak mau menderita. Yang seharusnya kan kadang diberkati, kadang menderita. Nah, statement yang seperti ini seringkali nggak berani keluar dari seorang pendeta, karena pendeta itu hanya mau menindak-bobokkan jemaat supaya jemaatnya senang pulang dari tempat sini. Wah, hebat, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Lagu itu salah? Tidak. Tetapi hati-hati di dalam penerapannya. Memang benar setiap hari kita diberkati oleh Tuhan, iya. Tapi apakah setiap hari kita juga nggak mengalami masalah? Pasti ada masalah. Tapi di dalam setiap masalah pasti ada jalan keluar yang terbaik. Karena satu hal yang saya mau katakan, ada satu statement yang bagus, saudara. Tuhan tidak akan pernah membawa kita ke dalam jalan yang buntu. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak pernah satu kali pun dalam kehidupan saya sebagai umat yang percaya, yang saya alami, dia sekalipun seakan-akan mentok kiri, mentok kanan, mentok depan, mentok belakang, mentok kemana-mana mentok. Tapi ketika kita berdoa sama Tuhan, ketika kita mengharapkan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah membawa kita ke dalam jalan yang buntu. Yang membawa kita ke dalam jalan yang buntu hanya supir Gojek. Ngek-ngok, wah buntu pak. Tapi kalau kita naik ojeknya Tuhan, saya sering kali berpikir, kalau saya tuh setiap hari pengen naik Gojeknya Tuhan, saya setiap hari pengen naik Grab car-nya Tuhan. Kenapa saudara? Tidak pernah ada jalan buntu dalam kehidupan kita orang percaya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Katakan katakan, coba tepuk dulu kiri kanan. Tidak ada jalan buntu mulai sekarang. Tidak ada jalan buntu bro. Tidak ada jalan buntu sis. Tidak ada jalan buntu oma. Tidak ada jalan buntu opa. Ya, sedikit lagi Pak Yono jadi opa. Kalau Ruth nikah, Pak Yono jadi opa. Kalau saya panggil Pak Yono bukan opa, opung. Opa yang nggak punya gigi namanya opung. Haleluya. Jadi itu saudara, berhati-hati. Karena apa saudara? Siapa sebenarnya yang kita layani? Yang kita layani adalah Allah Bapa. Kristus ketika dia mati di atas kayu salib, ketika dia tergantung di atas kayu salib, yang dia layani bukan manusia, yang dia layani Tuhan. Yang dia layani Tuhan, itu yang harus kita patri dalam hidup kita. Jadi seberat apapun gesekan terjadi dalam gereja, gesekan terjadi dalam
kantormu, gesekan terjadi dalam teman-temanmu. Tapi engkau harus ingat satu hal, bahwa yang kita layani bukan teman kita, yang kita layani bukan jemaat kita, yang kita layani adalah Tuhan. Ada haleluya. Kalau itu yang menjadi konsep utama dalam berpikirmu, konsep utama di dalam melangkah dengan imanmu, maka itulah yang akan menjadi hidup kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Pandang terus padanya, apa? Jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Ada amin, saudara? Kalau kita bisa melakukan itu semua, saya yakin dan percaya saudara tidak akan pernah kehilangan Tuhan dalam kehidupanmu. Yang kedua, apa itu? Mengapa Yesus bisa meminta mereka untuk diampuni? Mengapa? Yang pertama tadi jelas bahwa Kristus itu ingin menyelamatkan orang yang berdosa. Yang kedua, mengapa Yesus minta untuk mereka diampuni? Itu karena Kristus punya kasih yang tidak ada bandingannya. Unlimited love. Kasih yang agape. Kasih yang tidak dimiliki oleh siapapun. Orang yang mati, saudara, dalam kebenaran, maka orang itu menjadi mengerti ketika sebelum dia mati, dia tahu bahwa dia akan mati dalam kebenaran. Tapi orang yang gak pernah menjalankan hidupnya dalam kebenaran, dia tidak akan pernah tahu ketika dia mati itu dalam kebenaran atau mati dalam kesesatan. Yang percaya katakan, ada suatu kali ya, orang suka bilang begini. Kalau ada tuh pendeta-pendeta suka ngajar begini. Ya, hati-hati saudara. Pengajaran agama Katolik sesat. Yang Katolik bilang sama. Hati-hati, pengajaran Protestan, Pentakosta sesat. Coba kalau Tuhan turun tangan, malaikat turun. Malaikat akan bilang apa? Kau berdua sesat. Bukan hanya jadi mati dalam kebenaran itu berbeda, mati dalam kesesatan. Yesus minta diampuni berarti apa, saudara? Dia punya kasih. Dan berarti ketika dia minta pengampunan buat orang lain, berarti apa? Kalau orang misalnya gini, Bapak Ibu Saudara, saya mau mati bagi orang lain, berarti dia menjadi pengganti, substitusi. Jadi kalau saudara bilang, ayo, udah berapa sih utangnya dia? Saya bayarin. Yang bayarin utang siapa, saudara? Kita menjadi pengganti. Nah, ini Kristus yang kedua ini karena dia punya kasih, dia mau menjadi pengganti, substitusi korban. Sebenarnya kalau kita mau ngomong sejujur-jujurnya, kita itu sudah divonis hukuman mati kekal. Jadi kalau ada Pak, Bu, orang kita di pengadilan nih, ya kan ada vonis, kita itu semua udah sama. Sambo masih mending, vonisnya mati di dalam dunia. Kita ini semua, termasuk saya, vonisnya hukuman mati kekal. Nggak main-main. Jadi udah ditutupin nih, belum kita menghadap, baru kita mau menghadap, hakim udah langsung nggak pakai pembela lagi nih, nggak ada pembela. Kurniawan Dharma Saputra, Anda dihukum vonis hukuman mati kekal. Kita semua sama. Ketika kita masuk nih ke dalam pengadilan yang seadil-adilnya, terus kita ngoceh kan, kenapa Tuhan? Begini Tuhan, saya kan hebat Tuhan, saya kan begini, saya kan ibadah, saya kan bayar perpuluhan, saya begini, begitu. Dikasih layar sama Tuhan. Tuh, lihat dosa kamu jauh lebih banyak daripada hasil karya. Kita udah divonis hukuman kekal. Serius, itu kita udah divonis. Tapi lewat karya Tuhan, karya terbesarnya, hukuman kekal yang divonis sama kita, dibela sama Kristus, dia yang menggantikan tempat kita di bangku pengadilan itu. Minggir Kurniawan. Saya nih, Yesus Kristus. Jadi jangan sampai salah ya. Dia itu bukan pembela. Kalau orang pendeta pada bilang pembela, ya mungkin benar. Tapi saya tidak terlalu meyakini dia menjadi pembela kita di pengadilan. No. Dia menggantikan kita di pengadilan. Bukan membela kita. Bukan dia sebagai pembela. Saya mau tanya,
Kalau dia sebagai pembela, dia bisa menang dan dia bisa kalah. Sambo dibela kalah. Ya kan, Teddy Minahasa nih yang baru, ya kan, yang jago narkoba, jenderal jago narkoba, pasti kalah. Orang buktinya udah. Jadi pembela ini, mau si Hotman Paris kayak, ya kan, mau di Hotman si Tompul kayak yang bela, pasti kalah. Ya nggak? Karena kenapa? Terbukti sah. Kita juga yang bela, sorry ya, maaf, walaupun yang bela Yesus Kristus, kita pasti kalah. Yang mengadili itu Allah Bapa. Kita dibela Kristus pasti kalah. Yesus bilang begini, Bapa, saya tidak lagi membela Kurniawan, tapi saya menggantikan Kurniawan yang akan dihukum mati kekal. Sayalah yang akan menggantikan. Itu posisinya Bapak Yesus. Jadi jangan sampai salah ya. Sementara ini kita sering kali mendengar khotbah, tenang, nanti di pengadilan ada yang membela kita. Pembela bisa menang, bisa kalah. Tapi kalau dia bilang begini, saya yang akan menggantikan Pak, ya berarti yang dihukum siapa? Yesus. Kita bebas. Ada haleluya. Itu Allah kita yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ada amin saudara? Bangga punya Allah yang tidak ada bandingannya. Dia hebat, dia luar biasa. Dia mau menanggung dosa manusia sehingga dia berlumuran dosa. Dan nanti mungkin perkataan Kristus yang keempat itu dikatakan, Eloi, Eloi, lama sabatani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena kenapa? Ketika kita berdosa, kita akan ditinggalkan oleh Allah Bapa di surga. Itu yang kedua. Karena kasihnya, dia menggantikan kita. Saudara, yang terakhir adalah kesempatan. Mengapa Yesus itu memberikan pengampunan? Karena ada kesempatan untuk diampuni. Ada kesempatan bagi kita untuk bisa diampuni. Yang percaya katakan amin. Ada kesempatan yang luar biasa saudara. Ibrani katakan apa? Ibrani katakan apa? Setiap dosa pasti ada korban yang harus dibayar untuk menghapus dosa kita. Coba kita bayangkan. Ada korban yang harus dibayar untuk menghapus dosa kita. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia mati menggantikan kita. Coba, kalau zaman perjanjian lama atau hukum Taurat, kalau kita punya dosa, kita harus berkorban apa? Minimal burung. Yang kedua, kita harus mengorbankan apa? Domba. Ya apa ya? Tiap hari berapa kali kita berbuat dosa? 2, 3, 4, 5, 6. Ada nggak kira-kira? Dosa pikiran kita kah? Dosa macam-macam lah yang ada di kehidupan kita. Ntar kita salah lah, buat orang tersinggung lah, inilah itu. Ada aja dosa kita. Salah sebut lah, ya kan, ngedumel lah, inilah, melawan orang tua lah. Ketika di total mungkin sehari bisa 10. Apakah kita mau mengorbankan 10 ekor kambing dalam satu hari? 10 ekor domba dalam satu hari? Berapa duit saudara? Pemiskinan total. Artinya apa? Kalau kita berbuat dosa, sebenarnya secara langsung dan tidak langsung kita sudah miskin total. Udah nggak ada harganya sebenarnya kita di mata Tuhan. Dan mohon maaf, di mata iblis pun sebenarnya kita sudah tidak ada harganya. Ketika kita sudah terjeblos dalam dosa, masuk terus, iblis sudah ketawa. Ini udah nggak ada harganya lagi. No value. Yang ada harganya adalah orang-orang yang mempertahankan kebenaran setiap hari, mempertahankan firman Tuhan, melakukan kebenaran. Itu yang diinjak sama iblis, dan itu yang mempunyai value yang besar. Kalau kita nggak ada harganya sudah, iblis bilang no value gitu. Ya kan, kalau mobil udah 50 tahun udah nggak ada harganya lagi kan. Kita umurnya udah berapa? Ya kan, yang minimal 20 tahun. 20 tahun tuh sebenarnya kalau mobil aja 20 tahun udah jadi mobil jelek nggak Pak? Kalau 50 tahun mobil tambah jelek nggak? Apalagi ya Pak Yono kan udah 64 tahun. Itu mobil super tua. Iya, masih bisa jalan walaupun jalannya pelan kayak odong-odong. Ya, godok. Ya kan, mobil semakin tua semakin ini. Jadi nggak ada value-nya. Sebenarnya kalau saya mau ngomong sejujur-jujurnya, semakin tua kita sebagai orang percaya, sebenarnya mohon maaf ya, semakin tidak ada value-nya di mata Tuhan. Kenapa? Semakin banyak dosa.
dosa terus. Makanya, yuk mulai hari ini, Yesus sudah mati buat kita. Yesus sudah melakukan segala bagiannya, sudah dilakukan. Mari kita lakukan bagian kita, agar kita juga punya value, walaupun sedikit bagi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau ada orang berdosa sama kita nggak usah punya hati yang merasa tinggi gitu ya. Udahlah, kita ampuni, kita bersama-sama lagi, ya kan, asal masih bisa diampuni orang tersebut, ya kan, mau mengampuni, mau berembuk lagi, bersama-sama lagi. Kalau orang punya salah di pinggir jalan dimanapun berada, yuk kita ampuni bersama-sama. Jadi kita benar-benar dilihat sama Tuhan dan dilihat sama manusia. Kita benar-benar punya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Di jalan jangan pernah ribut, jangan pernah sumpah serapah, diserempet orang, ya kan. Saudara pernah nggak lagi hujan-hujan gitu ya, lagi diri gitu ya, nunggu ada motor kenceng basah, pernah nggak? Terus saudara bilang apa? Terus bilang apa? Kurang ajar. Mending ya kalau masih kurang ajar, masih sopan ya. Anjing, babi. Si anjing lagi tidur di rumah, si babi lagi ada di kandang, disebut-sebut. Terkaget-kaget ya, kenapa gue disebut gitu kan? Jangan. Saya pernah beberapa kali kalau nah ya udahlah, biarin aja basah ya kan. Kecuali dia lewat lagi, nyebrang lagi, lewat lagi, nyembur lagi, kita gacok pakai ini. Tapi kalau cuma sekali kan tidak sengaja. Tapi kalau berkali-kali pun ajaran Tuhan ini tetap sama, saudara. Ampunilah mereka, walaupun hati kita gondong. Ya kan, kalau kita punya staff tuh tiap hari salah terus. Tiap hari ada aja tuh salahnya. Itu kalau saya nggak punya ilmu yoga gitu, sering yoga, mungkin saya udah mati karena gara-gara darah tinggi gitu kan. Hari ini salah, itu salah, ini salah, itu salah. Tapi saya bilang, Bapak ampunilah. Ya kan? Tapi lama-lama kepret juga saya sekali. Tapi maksud saya, ya Tuhan tolong. Kita mesti benar-benar mengampuni orang yang bersalah kepada kita, apapun itu. Yang percaya katakan amin. Suami sama istri, kalau istrinya punya salah diampunin nggak, Pak, Bu? Walaupun istrinya kadang-kadang kayak singa, kan? Ya. Gue begini, lu apa? Kadang-kadang kita kepancing tuh, Pak, Bu, iya kan? Wah, gaplok juga nih. Tapi kita harus sabar. Dalam susah sukaku sabar. Istri juga begitu kan, kalau suaminya yang galak, keras gitu kan. Itu kalau suami lagi begitu, Pak ingat umur. Pak ingat motor, kalau motor trail kan gitu kan, kalau lagi mau nah itu ingat, Pak ingat motor trail. Jangan sampai kita seperti motor trail. Yuk kita mulai lagi hidup kita dengan mantap. Kita ampuni segala kesalahan orang lain, mau sedikit mau banyak, karena Tuhan mengajarkan kepada kita, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sekalipun mereka tahu, sekalipun mereka sudah dewasa, sekalipun mereka seorang pendeta, sekalipun mereka pastor, sekalipun kita harus mengampuni mereka. Seperti kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Biarlah hari ini kita semakin mengerti tentang perkataan-perkataan Kristus di atas kayu salib. Minggu depan kita juga akan belajar. Siapapun yang berkhotbah, kita akan belajar tentang perkataan yang kedua, yaitu Bapa, hari ini juga engkau akan kubawa ke dalam taman Firdaus yang kekal. Kami kembali mengucap syukur Tuhan bahwa kami diingatkan oleh kebenaran-Mu hari ini. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu menjadi refleksi bagi kehidupan kami Tuhan, bahwa kami harus mengasihi sesama kami juga dengan unlimited love. Biarlah kami belajar tentang hal ini untuk kami juga disadarkan bahwa dosa itu sungguh berbahaya dalam kehidupan kami. Ketika dosa itu ada di dalam kehidupan kami terus-menerus menutup mata hati kami, maka kami tidak lagi bisa melihat kebenaran.
berbahaya Tuhan bagi kami. Tolong kami Tuhan, ingatkan kami, introspeksi diri kami terus menerus, agar kami boleh terus memiliki hati seorang hamba, memiliki hati seperti hati Kristus. Dan itu tidak mudah dalam kehidupan kami, karena kami masih hidup di dalam daging kami. Tetapi Tuhan, kami belajar setiap hari untuk terus sangkal diri, menekan keinginan daging kami, sehingga kami bisa sedikit demi sedikit, sebelum kami menutup mata kami, sebelum kami menghadap Bapa di surga, kami sudah menjadi manusia yang berbeda, manusia yang berubah. Dan itu adalah ukuran Tuhan untuk mengukur kami sampai dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema, kekuatan dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh disadarkan, mereka boleh bertobat ketika mereka belum mau mengampuni orang yang bersalah kepada